Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bella Lovers, senang sekali tentunya saya Zus Mahendra bisa menyapa Bella Lovers semuanya di program Tanya Dokter Erla. Kalau kita berbicara mengenai persiapan pernikahan ataupun pernikahan, ini kan suatu momen yang sangat penting ya Bella Lovers. Kayaknya semuanya ataupun aksi sebagai master of ceremony wedding ini ketika ketemu dengan klien ataupun calon pengantin pasti banyak permintaan. Karena kenapa? Karena di hari bahagianya pengen spesial ataupun istimewa. Nah, seringkali nih yang dilupakan para calon pengantin itu adalah sebelum pernikahan itu perlu nggak sih sebenarnya perawatan? Nah, untuk episode kali ini di Tanya Dokter Erla kita akan membahas topik mengenai perawatan sebelum menikah. Tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya narasumber yang sangat luar biasa, one and only. Langsung aja kita sapa, ada Dokter Erla. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Luar biasa. Kabarnya gimana dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bahagia banget lagi. Masya Allah, akhirnya kita ketemu lagi ya dokter ya. Ini kayaknya 1 tahun apa berapa bulan ya kemarin ya? 2 tahun yang lalu. Udah tahun yang lalu ya, kayak basi banget. Udah lama banget gitu ya dokter ya. Akhirnya kita ketemu lagi, asik di hire sama Halibela di sini. Oke dokter ya, kalau mana kita berbicara tentang persiapan pernikahan, kayaknya kan pernikahan ini kan sangat penting sekali. Bahkan kalau namanya Aziz final meeting bersama vendor bersama Aziz final meeting, gak ada 1 meter loh dokter ya. Oke nggak apa-apa ya. Karena apa tuh namanya biasanya kalau namanya klien atau calon pengantin itu pengen hari spesialnya kan benar-benar dilihat sama tata tamu undangan itu luar biasa. Tapi juga banyak nih dokter yang dilupakan calon pengantin sebenarnya butuh atau penting nggak sih untuk perawatan ketika menjelang pernikahan. Satu lagi dokter sebelum dokter menjawab nih, ketika banyak keluar ya di sosial media kemudian di artikel juga banyak yang mengatakan bahwa ketika kita menggunakan krim dokter itu ketika di make upin sama MUA nanti make upnya jadi longsor, retak, pecah, puting beliung, kemudian ada ambruk loh, kayak bencana rame di mukanya gitu kan. Oke, yang menjadi pertanyaan nih sebelum kita menjurus ke penting atau tidaknya, apa sih dokter yang dimaksud dengan perawatan sebelum menikah? Dokter bisa menjelaskan ya sih? Perawatan sebelum menikah itu adalah rangkaian perawatan yang dilakukan oleh calon pengantin ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada saat menikah nanti. Apa sih perawatannya? Itu bisa fisik, bisa mental juga ternyata. Wow. Dan fisiknya itu juga dari segala aspek ya, rambut, kemudian kuku, kemudian apalagi siku, lutut, gitu kan. Jadi semua anggota badan itu bisa diberikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan meningkatkan kepercayaan diri. Wow, itu penting banget ya dokter ya, karena di hari H otomatis teman-teman lama, para klien, kemudian juga tamu undangan ketika melihat kita itu benar-benar sempurna, head to toe gitu ya, dari atas ke bawah. Bener nggak sih? Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika malam pertama itu pasangannya udah amazing gitu ya, terpesona karena kebersihan tidak hanya dari luar saja, namun juga di dalam-dalamnya pun sudah bersih gitu ya. Tapi yang paling penting adalah inner beauty-nya ya dokter ya, kecantikan dari dalam. Kayak hari ini dokter kelihatan banget ya inner beauty-nya ya, pakai pink-pink seperti ini. Masya Allah, tabarakallah ya, cocok sekali tentunya. Alhamdulillah kita ditemukan lagi ya dokter ya. Oke, kalau Mami tadi sudah menjelaskan sedikit tentang yang dimaksud dengan perawatan sebelum menikah ya dokter ya. Kemudian dokter yang timbul pertanyaan lagi adalah perlu nggak sih perawatan sebelum menikah? Kan kita sudah tahu ya sekarang kan skin clinic banyak. Salah satunya adalah Erla Skin Clinic itu. Di sini juga customer juga sudah banyak yang memakai krim-krimnya. Padahal daily itu udah pakai krimnya. Apakah butuh perawatan khusus untuk menjelang pernikahan gitu dokter? Menjelang pernikahan itu justru lebih ekstra kita perawatannya. Karena apa? Karena kita tuh kalau mau melangsungkan pernikahan sudah sih persiapan. Betul banget. Stres, capek, kemudian juga menguras emosi. Nah itu kondisi seperti itu bisa menaikkan hormon kortisol kita. Nah apa sih yang terjadi ketika hormon kortisol meningkat? Bisa kayak kadar minyak meningkat nih. Break out itu mungkin ya. Jerawat dan macam-macam. Stres itu dia imunitas. Nah kalau imunitas yang menurun kayak kasus brontus, kemudian merah, gatal, apalagi mengelupas itu bisa muncul. Makanya menjelang hari itu justru ekstra melakukan perawatan gitu. Oke. Salah satu faktornya itu pasti kan ada stresnya. Karena
banyak pikiran, banyak yang harus dipikirkan gitu ya. Walaupun sudah menggunakan vendor wedding organize gitu kan dokter, tapi ternyata juga masih tetap stres gitu ya. Karena itu hari yang kita tunggu, hari bahagia itu kita maunya perfect gitu kan. Tidak ada kendala atau masalah apapun gitu ya. Tuh, ternyata gitu ya, jadi memang perawatan sebelum kita menikah itu sangat penting sekali ya dokter ya, dianjurkan. Kemudian kita berbicara tentang kapan sih sebenarnya waktu yang tepat gitu kan ketika kita melakukan ataupun ingin merawat diri sebelum menjelang pernikahan gitu ataupun hari spesial kita. Ya. Untuk perawatan itu sendiri kan untuk mendapatkan hasil maksimal nggak bisa instan ya. Betul. Sebaiknya 6 bulan sampai 1 tahun itu sudah dilakukan perawatan atau treatment. Contohnya aja ya. Bopeng. Tahu kan ya? Tahu. Bopeng itu cebongnya karena jerawat yang udah lama tidak teratasi atau jerawat yang peradanannya cukup besar atau bekas cacar. Dan perawatan rambutnya tentunya itu tidak bisa dirapi dalam waktu singkat. Jadi betul. Nah biasanya tuh kita menawarkan treatment seperti vampir treatment. Ada nih namanya vampir. Ya tidak hanya Aziz saja jadi vampir ya dokter ya. Juga kayak terapinya vampir bukan. Vampir itu adalah treatment yang menggunakan IRT, pelacaran image plasma yang penetrasinya dibantu dengan alat dermapen. Oke. Nah itu untuk melakukan treatment bopeng maupun pemotongan rambut diulang 1 bulan sekali. Gitu. Jadi nggak yang instan langsung sekali, kemudian muka kita berubah menjadi yang perempuan Cinta Laura, yang laki-laki jadi Nikola Saputra. Juga. Bukan. Gitu ya dokter ya. Terus habis itu jadi nggak mungkin juga kan kayak misalkan hari ini rambutnya rontok besok tebal gitu. Memang harus ada proses waktu ya. Apalagi kasus jerawat. Nah ini lebih susah lagi karena apa? Karena jerawat itu penyebabnya multifaktorial. Berbagai macam faktor pencetus yang bisa menyebabkan jerawat. Salah satunya atau penyebab urgen itu kalau mamanya penyebab jerawat itu nggak punya uang dokter. Yang nggak punya uang kemudian stres, jerawat, kemudian dia stroke, meninggal dunia loh. Kok ngeri? Ternyata perkaranya cuma tidak punya uang ya dokter, yang masuk akal ya dok ya. Oke, terus habis itu tadi gimana? Oh ya, jerawat. Itu kan banyak banget. Betul. Kita tuh harus penata laksanaannya lebih komprehensif luas gitu, jadi menggunakan krimnya. Nah kalau krim itu sebenarnya mengatasi kulit jerawat yang udah muncul. Oke. Jadi kalau yang masih baru-baru muncul itu diatasnya dengan gimana? Ya lifestyle-nya, ya menghindari faktor pencetusnya. Gitu. Karena kan kita kan masih ada keluhan kayak kenapa sih jerawat kok on off. Betul. Kita bahas kali ya faktor pencetusnya. Ya. Boleh silakan dokter edukasi ya. Iya, karena jerawat itu pencetusnya ya dari faktor keturunan bisa. Iya, dari faktor hormonal. Misalnya kalau cewek mau menstruasi, gitu ya. Dari pola makan, gitu. Misalkan terlalu tinggi gula, yang tinggi karbohidrat, pedes, gorengan, semuanya dimakan. Atau dalam keseharian sudah terbiasa menggunakan kosmetik yang terlalu berat. Tebel gitu ya. Padat, jadi menyumbat pori-pori yang ada gitu ya dokter ya. Komedo jerawat minyak waktu makin tersulut. Rapi, stres. Itu jerawat itu tuh ada apa ya perlu kesabaran untuk menata laksanakan itu gitu ya. Dari krimnya dipakai teratur, kemudian treatmentnya dilakukan juga ongoing, kemudian luar biasa. Kita dapat ilmu banyak ya pemirsa yang episode kali ini. Ternyata kalau memang kebanyakan di Indonesia ini atau di Kota Pekalongan problemnya adalah ini ya berjuang jerawat gitu ya dokter ya. Jadi silakan bisa dimulai dari sekarang direncanakan kemana lagi kalau bukan ke Halle Bella. Karena di sini menyediakan paketan-paketan yang sangat luar biasa. Nah paketnya seperti apa untuk nanti perawatan sebelum menikah nanti harus bakal detailin. Tapi kita mau tanya dulu nih dokter, ini urgent sih karena banyak banget ya mitos. Nggak tahu sih ini mitos ataupun yang bertebaran di sosial media dan juga artikel. Kalau mamanya kita menggunakan krim dokter gitu kan, kemudian dipakein make up sama MUA-nya itu nggak nempel, kemudian juga retak gitu kan ya. Nah, apakah ketika nanti gitu ya sebagai mungkin capang-capang calon pengantin ini mau menikah harus meninggalkan krim terlebih dahulu dokter ketika mau menikah di hari H? Jangan dong. Sebenarnya kita menggunakan produk-produk skincare tadi. Karena mungkin verifikasi dulu ya bahwa mendekati hari H itu kita stres. Banyak masalah yang muncul. Jadi sebaiknya kita menggunakan skincare itu untuk tetap sehat, cantik, terus membantu mengatasi segala macam
itu warna kulit yang nggak merata, flek. Nah jadi nanti ketika diaplikasikan make up itu bisa memblend, Betul. bisa kemudian juga flek, nggak patchy ya kan, lebih flawless juga. Tuh, jadi memang yang paling benar adalah tetap menggunakan krim tersebut gitu ya dokter ya, untuk menghindari permasalahan-permasalahan baru yang akan muncul gitu ya. Bukan untuk menghindari agar makeupnya tidak nempel, itu tidak seperti itu konsepnya. Mungkin kalau umpamanya teman-teman yang menggunakan krim gitu kan ya, kemudian tidak nempel, mungkin krim tersebut mengandung merkuri atau krim abal-abal yang dijual tanpa ada BPOM-nya dan lain sebagainya. Itu berbahaya ya. Hiperpigmentasi meluas dan menaun, dan itu kayak mengatasinya itu kita jadi susah sekali. Tuh, jadi sudah tahu faktanya seperti apa. Buat pemirsa yang ada di rumah, silahkan bisa direncanakan kalau apabila teman-teman atau para cabang ini sudah ada tanggal, kemudian masih jauh-jauh hari atau nikahnya tahun 2024. Perawatan jadi sekarang ya dokter ya. Datang saja tentunya langsung ke Halabella, karena di sini banyak paketan yang tentunya sangat ibaratnya apa ya, bisa dicoba sama teman-teman semuanya. Ini Aziz deskripsiin dikit ya, so tahu padahal ada dokternya di sini. Iya ya. Jadi buat teman-teman semuanya kalau mau menggunakan paketan perawatan sebelum nikah di Halabella itu ada 3 nih, ada platinum, ada silver, dan juga ada gold nih buat Bella lovers semuanya. Silakan nanti di situ ketemu sama resepsionisnya Halabella, kemudian nanti bisa ditanyakan mau ngambil paketan yang sesuai ataupun cocoknya yang mana gitu ya dokter ya. Entah itu cocok secara kantong ataupun cocok secara keinginan dari Bella lovers semuanya juga boleh gitu ya dok. Dokter, berarti kalau kita berbicara tentang memakai krim kemudian make up itu longsor itu nggak benar ya dokter ya. Kalau mamanya penggunaan krimnya sesuai dengan konsultasi dokter gitu ya. Jadi tentu saja kita merekomendasikan produk yang sesuai sama permasalahan kulit tersebut. Jadi memang harus konsultasi secara teratur supaya mendapatkan produk yang sesuai sama permasalahan kulit. Oke ya, tuh. Jadi ini satu edukasi lagi. Jadi kita tidak katanya, tapi ini langsung dari Dokter Erla gitu kan, yang sudah kita tahu sertifikatnya banyak banget di depan ya, pemirsa yang ada di rumah bisa dilihat, jadi tidak diragukan lagi. Oke dokter, kayaknya dari tadi kita ngobrol, kita minum dulu ya dokter ya. Kita minum dulu buat pemirsa ataupun Bella lovers. Manis ya dokter ya. Kayak kehidupan kita, amin gitu kan ya. Manis juga kayak promo yang diberikan oleh Halabella untuk paketan perawatan sebelum menikah, tentunya untuk para cabang-cabang. Tapi juga kalau kita berbicara tentang paketan untuk pernikahan ini tidak hanya untuk dikhususkan untuk para pengantin juga ya dokter ya. Kalau mamanya nih khususnya untuk apa ya, ibaratnya klien-kliennya ataupun customernya dari Halabella ini mau ikutan ataupun mau mencoba paketan ini juga boleh ya dokter ya, nggak apa-apa gitu. Oke. Kita balik lagi dokter ke obrolan kita tentang topik perawatan sebelum menikah. Tadi kan dokter sudah menjelaskan kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kita perawatan. Ternyata perawatannya itu tidak hanya untuk muka saja, namun juga ada kayak spa, kemudian juga untuk body dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan lebih detail lagi dok? Iya, oke. Tadi untuk yang perawatan itu kan dari instan ya. Terus saya sebaiknya dilakukan 1 sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian kayak proses botox, jerawat dan sebagainya. Betul. Satu lagi mungkin kalau calon pengantin itu mengusahakan baju kombinasi dengan itu selama menjelang hari raya itu mendapatkan body yang goals gitu kan, ibaratnya sampai apa tuh namanya pak, baju pengantinnya itu dilihat bagus gitu ya dok. Jadi kita bisa membantu dengan Misolipo. Misolipo itu apa ya? Dilakukan injeksi pada lemak-lemak yang mungkin akumulasi lemaknya itu di tempat-tempat itu bandel banget, nggak bisa hilang-hilang. Ya itu kalau cewek itu kayak di lengan, paha gitu. Bantu dengan injeksi Misolipo. Ya karena itu cara kerjanya adalah membakar lemak, lemak, kemudian mengubah lemak menjadi energi. Itu butuh proses yang beberapa kali gitu ya. Bisa 1 minggu diulang, dan untuk mendapatkan hasil maksimal itu kita repetisi 3 sampai 15 kali. Wow ya, makanya membutuhkan range waktu dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang hari spesial, no problem ya dokter yang untuk bisa melakukan hal itu. Kata-kata beauty is fine itu ya memang harus seperti itu, ya nggak sih? Cantik itu memang sakit pemirsa, tapi kan ketika kita mendapatkan hasilnya, kita juga yang bangga gitu kan akan usaha yang sudah kita lakukan. Oke, terus selain itu ada apa lagi dokter? Ya, tadi udah 6 bulan sampai 1 tahun baiknya udah dimulai ya. Semakin mendekati hari raya, semakin kencang
Betul, kencang gitu ya. Diresaksikan, kemudian melancarkan peredaran darah, dan mengatasi stres juga. Oke, ya luar biasa ya. Jadi paketannya sangat lengkap sekali ya. Kemudian kalau umpamanya tadi sudah 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, jadi 1 H-7 apa nih perawatan yang harus dilakukan sama calon pengantin? 1 sampai 2 minggu kalian bisa melakukan treatment seperti hand and foot spa. Oke. Pedicure, kayak gitu. Oke. Terus mungkin yang mempunyai masalah bibir yang mengalami hiperpigmentasi seperti rokok mungkin ya, itu kita bisa melakukan treatment keras atau mencerahkan. Mungkin yang punya kata pandai ya, kata pandai itu bisa melakukan frekuensi. Biar kita tuh secara komprehensif ya treatmentnya ya. Luar biasa sekali ya buat pemirsa yang ada di rumah. Paketannya sangat komplit gitu kan ya. Jadi step by step dari 6 bulan ataupun 1 tahun hingga menuju H-7 ini di sini sudah disediakan paketannya gitu ya. Nah kalau umpamanya kita berbicara tentang paketan yang ditawarkan oleh Halebila ini juga sangat luar biasa. Tapi sudah Aziz singgung gitu kan ya, ada paketan silver, kemudian juga ada gold dan ada platinum pemirsa. Tapi Aziz tadi perlu menjelaskan secara detail nih dokter. Kalau umpamanya nih ya buat pemirsa ataupun Bella Lovers yang lagi menyaksikan ini tentunya, kalau paketan silver di Halebila ini tentunya mendapatkan body spa, kemudian juga ada totok, facial, kemudian juga masih banyak lagi paketan-paketan ataupun treatment yang akan didapatkan oleh Bella Lovers dan sangat terjangkau sekali tentunya dokter. Ini teman-teman semuanya dengan price list ataupun harga 625 bisa mendapatkan atau merasakan treatment yaitu silver, paketan perawatan sebelum menikah. Nah kalau mamanya penasaran untuk gold sama platinum, itu perbedaannya adalah kalau mamanya gold sama platinum itu mendapatkan paketan hand and foot spa ya, kemudian juga mendapatkan hair spa, jadi tangan, kepala sampai seluruh badan itu dapat semuanya. Kalau yang gold itu mendapatkan 1 kali treatment dengan range ataupun price list sebesar 999.000. Perbedaannya dengan gold itu mendapatkan 2 kali treatment pemirsa ataupun Bella Lovers. Gimana? Tertarik? Langsung aja bisa datang tentunya ke Halebila ya. Atau mungkin kalau mamanya penjelasan kita belum begitu detail ataupun belum begitu paham, bisa langsung datang tentunya ke klinik, nanti bisa tanya-tanya ke customer service-nya gitu ya dokter ya. Luar biasa sekali. Kalau mamanya sudah dijelaskan dari A sampai B, otomatis para capang sudah siap nih untuk menikah. Gimana? Kalau mamanya sudah menikah, sudah siap menikah, sudah ada calonnya apa belum? Belum. Sudah perawatan. Sudah ada calonnya, doakan ya dokter ya, semoga disegerakan gitu kan ya. Luar biasa sekali dokter, ini terima kasih banyak ya kali ini. Terima kasih banyak. Luar biasa, saling berterima kasih ya dokter ya. Apa tuh namanya, sebagai informasi edukasi yang didapatin untuk Bella Lovers yang menyaksikan topik hari ini, semoga bisa bermanfaat semuanya. Jadi tadinya yang ternyata pentingnya hal-hal tersebut, jadi ketika kita sudah selesai menikah pun kita terlihat tetap cantik gitu ya, inner beauty-nya tetap kelihatan karena perawatannya pun semuanya dokter ya. Dokter mungkin ada pesan untuk cabang-cabang ya, untuk calon pengantin di Kota Pekalongan atau yang sudah menyaksikan ini, silakan. Ya, untuk calon pengantin mereka bisa melakukan perawatan sedini mungkin di karena semua butuh proses. Kemudian untuk menghati-hati juga jangan lupa skincare-nya karena berbagai macam permasalahan itu bisa terjadi pada saat hari H karena tadi proses. Kemudian nggak cuma itu aja, kalian juga harus melakukan kayak good style ya, bagus makannya, istirahat yang cukup, konsumsi air putih dan banyak, mengatasi stresnya, kurang lebih seperti itu. Oke, dokter terima kasih banyak, sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Dan juga tentunya buat Bella Lovers, terima kasih banget sudah menyaksikan kita. Semoga sekali lagi informasi yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya Yusuf Hendra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.